فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Kitabul Adab, yaitu sekarang masuk ke muka surat 75. Qala al-muallifu hafizahullahu ta'ala ad-darsus sadis, pelajaran yang ke-6. Wa minal adabi ma'al jiran, termasuk dari adab dengan para tetangga. Ini hampir sama dengan yang tadi, cuma sekarang pembahasannya apa ini? Yaitu prioritinya. Antuh dia ila jarika al-aqraba fal-aqrab, yaitu engkau memberikan hadiah kepada tetanggamu yang paling dekat, kemudian yang terdekat berikutnya. Baik. Yaitu tidak semua kita mampu untuk memberikan hadiah kepada seluruh tetangga-tetangga kita. Maka yang paling berhak adalah yang paling dekat urusannya, paling dekat rumahnya dengan kita. An Aisyah radhiyallahu anha. Firdaus, Aisyah ummu siapa? Ingat tak kira-kira? Aku masih kesulitan. Ya sudah, dibantu abangnya aja. Ummu Abdillah. Insya Allah boleh difahami mudah. Qalat qultu ya Rasulullah. Dia bertanya, dia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, innali jarain. Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya memiliki dua tetangga. Fa ila ayyihima uhdi, maka kepada siapakah saya memberikan hadiah, yaitu di antara mereka berdua. Ini menunjukkan perhatian Aisyah kepada permasalahan ini, berbuat baik kepada tetangga. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan ila aqrabihima minki baban, kepada yang paling dekat pintunya, yaitu pintu rumahnya darimu. Rawahul Bukhari. Ini menunjukkan Aisyah tahu tentang pentingnya berbuat baik kepada tetangga. Kita juga telah mendapatkan dalil-dalil tentang masalah itu. Maka na yu'minu billahi wal yaumil akhir, di antaranya apa? Fal yuhsin ila jarih. Barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berbuat kebajikan kepada tetangganya. Wa fi riwayah fala yu'dzi jarah, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Nah, sekarang Aisyah ingin untuk berbuat baik kepada tetangganya. Oh, yang tadi hadis siapa ya? Mangkan yu'minu billah itu. Hadis si tunjuk jari ha. Abu Hurairah, betul. Riwayat siapa? Bukhari Muslim. Juga datang dari sahabat siapa? Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Tak dengar. Oh, bukan, untuk yang terkait dengan masalah tetangga itu. Ya? Oh, bukan yang itu, ya. Artinya sama, berisi 3 orang, berisi 3 perkara, di antaranya masalah tetangga. Artinya sama, muttafaqun alaih juga. Ya? Bukan. Sahabat Nabi yang bercerita, Nabi keluar menemui mereka mengatakan absyiru alastum ashhaduna alla ilaha illallah. Bukan. Hadis? Ya? Abi Syuraih al-Khuzai. Abi Syuraih. Hadis masalah tetangga yang mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Datang dari Abi Hurairah dan Abi Syuraih, sama-sama muttafaqun alaih hadisnya. Nah, di sini Aisyah ingin memberikan sedekah-sedekah atau hadiah-hadiah kepada tetangga. Hanya saja kita tahu kehidupan Nabi dengan keluarganya tentunya tidak semudah kita di zaman sekarang. Maka dia bertanya, mana yang harus diprioritikan? Maka Nabi mengatakan yang paling dekat pintunya darimu. Baik. Sebagaimana ada harapan yang paling dekat dengan kita, dialah yang paling cepat membantu kita ketika ada kesulitan, yang namanya tetangga.
Sebelum yang jauh-jauh, yang paling dekat yang biasanya akan membantu. Atau boleh jadi yang paling dekat itu yang mengalami gangguan dari kita. Kalau kita mungkin bakar sampah, nah sampahnya, asap-asapnya sampai ke mereka. Demikian pula kalau kita sedang misalkan ya, bakar buat sate, bakar daging, bakar ini itu, bau sedapnya sampai ke tetangga. Kadang tetangga jadi lapar, sementara belum tentu kita memberi dia, ya Allah. Maka sangat layak untuk tetangga yang paling dekat itu pula yang mendapatkan kebaikan dari kita sebelum tetangga-tetangga yang jauh. At-taqwim, penilaian. Yang pertama, ila man tuhdi awalan. Kepada siapa Anda memberikan hadiah pertama kali? Ila jarikal qarib am jarikal ba'id. Kepada tetanggamu yang dekat atau tetanggamu yang jauh? Iya, yang qarib, yang dekat. Walaupun semuanya tentunya kita disyariatkan berbuat baik. Wal jari dzil qurba wal jaril junubi, berbuat kebajikan kepada tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh. Menurut pendapat pertama, yaitu maksudnya adalah rumah yang dekat dan rumah yang jauh. Yang lain mengatakan jari dzil qurba, yaitu tetangga yang memiliki hubungan kekerabatan. Wal jaril junubi, yaitu tetangga ajnabi yang tidak punya kekerabatan dengan kita. Semuanya berhak mendapatkan kebaikan selama dia adalah tetangga. Bahkan semua manusia ya secara umum dan hewan berhak mendapatkan kebaikan dari kita. Tapi prioritinya adalah al-aqrab fal aqrab, yang paling dekat, kemudian yang terdekat berikutnya. Yang kedua, hal minal khata', apakah termasuk kekeliruan? Antuh dia ila ahadi jiranika wal akharu yanzur. Kasihan juga ya. Anda memberikan hadiah pada salah satu dari tetanggamu, sementara yang lain melihat. Siapa, Abdul Fattah? Tak salah. Berarti gimana kalau kita mau kasih hadiah, ada dua orang, ini tetangga kita bilang, saya nak kasih hadiah dia, kamu tutup mata ya. Itu baik tak? Biar tak tengok. Tapi kita bagi tahu salah juga. Ya, berarti apa? Cari kesempatan di mana orang ini sendirian atau langsung ke rumah dia. Masalahnya ya kita hidup bermasyarakat, kadang kita sudah datang ketok pintu, sudah bawa hadiah banyak. Tahu-tahu salah satu tetangga memang sedang ada di situ. Oh, sedih juga, kasihan. Ya, pandai-pandai mengatur agar tidak bersedih hati salah satu dari tetangga yang melihat itu. Oh iya. Kemudian yang ketiga, idza ra'aka jaruka ahdaita ila ba'dil jirani hadiyah. Jika salah seorang tetanggamu melihat engkau memberikan hadiah ke sebahagian tetangga, walam tuhdi ilai, sementara engkau belum atau tidak memberikan hadiah kepada dia, fahal yajidu fi nafsihi syai'an alaik, apakah dia akan mendapatkan di dalam dirinya sesuatu, yaitu apa? Kesedihan atau kekecewaan pada dirimu. Oh, siapa Ahmad? Ya, secara normal manusia akan mengalami macam itu. Saya dengan dia kan sama-sama tetangga Pak Fulan. Kenapa Pak Fulan tidak bagi ke saya, tapi hanya bagi ke dia? Jelas kita akan merasakan seperti itu. Nah, sebagaimana kita merasa macam itu, hendaknya kita jangan berbuat begitu kepada tetangga kita. Baik. Karena menilai saudara itu seperti cara kita menilai diri kita sendiri, karena innamal mu'minuna ikhwah, hanyalah kaum mukminin ini bersaudara. Sebagaimana kita ingin orang lain berbuat baik pada kita, hendaknya kita juga melakukan yang seperti itu, berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana di dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu muttafaqun alaih, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan sempurna salah seorang dari kalian sehinggalah dia menyukai atau mencintai untuk saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri, yaitu berupa kebaikan. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, yang mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda di akhir hadis itu, wal ya'ti ilan nas ma yuhibbu ayyuta ilaih, hendaknya dia
berbuat kepada orang lain seperti bagaimana dia suka orang lain berbuat pada dirinya. Baik. Sebagaimana di dalam hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, mungkin untuk dihasankan memang sananya itu al-mu'min mir'atu akhi, mukmin adalah cermin untuk saudaranya. Baik. Nah, kita ingin tahu bagaimana saudara kita suka atau kecewa dengan saya berbuat ini. Bayangkan kita sendiri kalau diperlakukan seperti itu, suka ataukah tidak. Baik. Berarti apa? Ya pandai-pandai diatur untuk kita tahu kita tak mampu memberi hadiah ke semua. Nah, kita disunahkan untuk mencari yang paling dekat rumahnya. Nah, membagi ke yang paling dekat dalam keadaan yang agak jauh, jangan sampai melihat. Pandai-pandai mengatur masanya. Atau mungkin apa? Memberikan janji. Oh ini, insya Allah nanti saya kirim ke Anda juga. Itu hadiahnya masih ada di rumah. Nah, pandai-pandai mengatur. Kalau terlanjur tetangga yang lain melihat. Kita masuk ke muka surat 76. Ad-Darsus Sabi, pelajaran yang ke-7, murajaah, mengkaji ulang. Ini insya Allah baik ya, kitab silsilah dari Dholi ini dulu di masa 20 tahunan yang lalu untuk mengajar macam ini susah ketika harus mengajar masih di Indonesia sana, karena belum ada buku-buku seperti ini, terpaksa harus mengumpulkan sendiri dari berbagai literatur. Ini sudah ada buku, tinggal kita membaca dan seterusnya. Baik, Ad-Darsus Sabi, murajaah, akhadna fil adabi ma'al walidain. Kita telah mengambil di dalam masalah adab kepada kedua orang tua, disebutkan di sini 2 poin. Yang pertama, annal walidain ahaqqu man tuhsinu ilaihima, bahwasanya kedua orang tua itu lebih berhak, yaitu adalah orang yang paling berhak untuk Anda berbuat kebaikan kepada mereka berdua. Fi suhbatihima, di dalam persahabatan dengan mereka berdua, di dalam kebersamaan. Jelas kita bersama banyak orang, namun yang paling berhak mendapatkan kebaikan dari kita adalah kedua orang tua kita. Baik. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah menetapkan dan mewasiatkan agar engkau tidak berbuat kesyirikan. Ya, tidak menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaknya berbuat kebajikan dengan sebenar-benarnya kepada kedua orang tua. Khassatan al-um, secara khususnya adalah ibu. Baik. Fa innaha ta'ibat fi hamlik, karena dia itu letih untuk membawamu. Iya, kemana-mana kita harus gendong dia terus dan sebagainya. Walaupun kita lelaki istilahnya fitrahnya kuat, tulangnya kuat dan seterusnya, tapi kemana-mana membawa 2 butir kelapa, siapa yang mau? 24 jam kali 9 bulan lebih. Tentara yang kuat pun kalau sudah bawa barang banyak, ketika mau rehat dilepas barangnya. Ibu tak boleh melepas kita. Posisi kita bukan posisi apa istilahnya, makhluk yang berkantung. Apa makhluk berkantung itu? Kangaroo, boleh dilepas. Kita terus-menerus ikut ibu kita, menyerap darahnya, mengambil kalsiumnya, sehingga para wanita sering mengalami osteoporosis, pengurangan kalsium, kapur, sehingga kalau patah itu susah untuk diperbaiki. Demikian pula sering patah, makanya tak heran para ibu mengeluh kakinya lembut, kakinya tak kuat. Nah, kita makin besar makin kuat. Nah, kasihan ibu-ibu kita itu. Belum lagi yang lain-lain, masalah ini dan itu. Maka hendaknya kita harus tahu diri. Wa irda'ik, menyusui engkau juga. Ya, sudah mendukung harus memberikan air susu lagi. Itu pun terkadang banyak wanita yang mengeluh tidak mampu mengeluarkan air susu. Ada jenis-jenis wanita yang hormonnya tidak normal. Baik di Nusantara ataupun di Yaman. Dulu waktu anak ikut niaga-niaga di Yaman dengan perawat, sehingga perawat cerita, ini tadi ada orang-orang Yaman bilang istrinya tak mampu mengeluarkan air susu. Ya sudah, memang harus
harus memakai apa yang diamat tuh ya Ustaz ya, yang pahit-pahit itu. Halib, bukan halib, apa panggilannya? Apa namanya? Hulbah, hulbah, iya. Nah itu yudirul laban, akan insya Allah membantu untuk memperbanyak air susu ibu. Nah, kalau di Indonesia mungkin apa? Daun ubi kayu yang pahit-pahit itu kadang terpaksa harus dicucuk, itu susah lagi. Laki-laki aja kadang tak berani dicucuk walaupun dia samseng, walaupun dia orang sangar-sangar itu. Dicucuk takut. Tapi ibu harus dicucuk ketika harus disuntik ini dan itu untuk memudahkan agar air susunya keluar. Demi siapa? Demi anaknya. Wa hadanatik, dan perawatanmu. Iya, merawat pagi, sore, siang, malam. Dia pengen tidur kadang tak mampu tidur karena anak yang bangun karena menangis, bangun karena sejuk, bangun karena panas, bangun karena lapar, bangun karena digigit apa ya? Nyamuk punya gigi kan menggigit. Disedot darahnya, itu disedot darahnya tuh. Dan seterusnya. Sehingga kurang tidur, ya dibantu bapak juga ya insya Allah. Oh iya. Wahya dhaifah, padahal ibu sendiri lemah, tidak seperti bapak, cenderung akalnya, jiwanya dan fisiknya itu kuat. La tastati ulintisar li nafsiha, dia tidak mampu membela diri. Ya laki-laki masih mungkin membela diri ini itu. Kadang wanita lemah. Tapi ternyata apa? Bebannya banyak seperti itu. Dari sisi untuk apa? Untuk membentuk generasi baru, membina generasi baru dan seterusnya. Walaupun jelas laki-laki juga tugasnya banyak sekali, tugas keluar selain tugas untuk keluarga. Baik. Falidzalika awsa bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aksara min ghairiha. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kita untuk berbuat baik kepada dia, kepada ibu. Lebih banyak daripada yang selainnya. Baik. Dari sisi jenis wanita, Nabi sendiri sudah mengatakan istausu bin nisa'i khaira, datang dari sejumlah sahabat. Aku wasiatkan kepada kalian berbuat kebajikan kepada para wanita. Fa innaha awanun indakum, karena wanita fa innahunna adalah awan, yaitu tawanan di sisi kalian wahai para suami. Apalagi dari jenis ibu, lebih banyak lagi bebannya dan seterusnya. Baik. Maka sangat layak untuk untuk Nabi mewasiatkan agar kita lebih banyak berbakti kepada ibu. Adapun masalah ketaatan di keluarga, jelas tetap nomor satu adalah ayah sebagai kepala keluarga, masalah ketaatan. Tapi masalah berbuat kebajikan, berbuat albir, berbakti, ibu lebih berhak sampai 3 kali lipat. Tapi untuk ketaatan, jelas apa? Perkaranya lain. Laki-laki dengan akal yang Allah takdirkan lebih sempurna, lebih mampu menilai dalam situasi kecemasan, dalam situasi susah, lebih layak untuk ditaati ketika mengambil keputusan, kecuali kalau terbukti apa? Melanggar perkara yang ma'ruf, melanggar syariat dan sebagainya. Tentunya perkaranya jadi lain. Yang kedua, annaka la tuz'iju walidaik, yaitu engkau tidak mengejutkan kedua orang tuamu idza kana naimain, jika mereka berdua sedang tidur. Gimana kalau tidak sedang tidur? Boleh nggak dikejutkan? Ibu sedang pegang wajan yang panas, sedang masak dengan minyak panas, kita kejutkan. Wah, boleh tak? Ya jangan, ya kasihan. Nanti malah kena minyak panas atau refleksi buha, kena salah sendiri, mata biru. Intinya jangan melakukan perkara-perkara yang boleh jadi akan mengejutkan. Apalagi sebagian wanita sudahlah jantungnya lemah, memang ada riwayat sakit jantung. Nah, ini jangan dikejut-kejutkan, kasihan. Karena beberapa tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ketika masa-masa perang di Yaman itu ada video yang memang mengejutkan. Video dulu sih tak nampak orangnya, cuma ada kereta Hilux sedang menembak punyanya Husi, dikirim ke suatu tempat agar keluarga yang sana tengok, nembak terus. Mereka tak tahu datang serangan meletup. Yang di sana terkejut. Tahu keretanya meletup. Saya kan sakit jantung, jangan dikirim macam ini. Kasihan wanita. Harus tengok siapa yang layak dikirimi yang macam-macam itu.
Qal wa dzakarna haditsa as-salasati ashabil ghar. Kami telah menyebutkan hadis 3 orang yang ada di dalam gua itu. Alladzi farrajallahu anhum, yang mana Allah memberikan pertolongan kepada mereka, pertolongan dan kelonggaran bisababi a'malihimus shalihah, dengan sebab amal soleh mereka. Wa minha, di antaranya albirru bil walidain, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua, sampai yang mustahab-mustahab, walaupun tidak sekedar berbakti yang wajib, tapi sampai tingkat mustahab. Wa taqdimuhuma ala ghairihima bil ihsan, mendahulukan mereka berdua daripada yang lain di dalam beramal kebajikan. Ilahuna wallahu a'lam.